Semua makhluk hidup terdiri dari sel. Beberapa organisme tersusun atas satu sel atau uniseluler dan lainnya tersusun atas banyak sel atau multiseluler. Betapapun kompleksnya sel, pada dasarnya hanya ada dua jenis yang menyusun makhluk hidup, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel-sel tanaman dan hewan tergolong ke sel eukariotik. Adapun sel mikroorganisme seperti bakteri termasuk dalam golongan sel prokariotik. Sel prokariotik dan eukariotik tersusun oleh unsur kimia yang serupa. Keduanya memiliki asam nukleat, protein, lipida, dan karbohidrat. Sel-sel tersebut juga melakukan reaksi kimia yang sama untuk memproses atau memetabolisme makanan, membangun protein, dan menyimpan energi di dalam tubuhnya. Perbedaan utama antara kedua sel ini adalah sel prokariotik tidak mempunyai selaput atau membran inti, tidak seperti halnya pada sel eukariotik yang tampak jelas materi intinya yang dibatasi dengan membran inti. Selain itu, tampak pula perbedaan pada kedua sel ini berupa susunan dinding sel, membran, dan jenis organel yang dimilikinya. Di kesempatan kali ini kita akan mulai pada pembahasan mengenai organel atau bagian apa saja yang menyusun sel prokariotik itu sendiri. Seperti apa penjelasannya? Simak videonya ya, sahabat Gen. Berikut ini sahabat Gen akan mengenal 8 bagian yang menyusun sel prokariotik yang dicontohkan pada sel bakteri. Di antaranya yaitu nukleoid atau daerah materi inti, kemudian ada ribosom, kemudian ada plasmid, lalu sitoplasma, plasma membran atau membran sitoplasma, dinding sel, kapsul, bakteri, flagela, dan pili. Kita masuk pada penjelasan masing-masing bagian tersebut ya, sahabat Gen. Pertama ada bagian yang bernama kapsul. Beberapa bakteri memiliki kapsul atau lendir yang berada di bagian terluar dari sel. Umumnya kapsul tersusun atas polimer seperti polisakarida atau polipeptida atau bahkan keduanya. Kapsul ini umumnya berfungsi untuk melindungi diri bakteri baik dari sistem pertahanan tubuh atau bagi patogen atau dari kondisi lingkungan yang kurang baik seperti kekeringan, kurang nutrien, dan panas. Kedua terdapat flagela. Istilah tunggal dari flagela adalah flagellum, merupakan filamen yang memanjang ke arah luar sel yang tersusun atas protein yang disebut flagellin. Bakteri yang memiliki flagela bisa bergerak atau motil, artinya dapat bergerak dengan keinginan sendiri. Mekanisme bagaimana flagela dapat menggerakkan selnya adalah dengan flagela yang agak kaku ini memfungsikan dirinya sebagai poros yang mendorong sel dengan cara memutar searah atau berlawanan arah dengan jarum jam. Nah, tergantung letaknya pada sel, flagela dapat disebut monotrik, lopotrik, antitrik, dan perektrik. Dan ini akan kalian pelajari di video-video selanjutnya. Kemudian terdapat villi atau fimbria. Istilah villi dan fimbria digunakan untuk menunjuk struktur yang sama, yaitu struktur mirip rambut pada permukaan sel bakteri. Struktur ini memiliki dua fungsi, yaitu untuk penempelan atau adesi pada permukaan lainnya, misalnya pada sel bakteri di usus manusia, dan dikenal dengan istilah fimbria. Fungsi kedua adalah untuk transfer materi genetika melalui proses yang disebut konjugasi, dan untuk kepentingan ini disebut sebagai pili. Seperti halnya flagella, pili disusun oleh protein yang disebut sebagai pilin. Akan tetapi, pilin lebih tipis dan pendek jika dibandingkan dengan flagella. Makanya strukturnya menyerupai flagella tetapi lebih pendek atau bahkan sangat pendek. Terdapat dinding sel. Sel bakteri dilindungi oleh suatu bagian berupa dinding sel. Dinding sel ini memberikan kekuatan yang diperlukan untuk menjaga supaya bentuk sel dalam keadaan tetap dan tidak mengalami lisis atau pecah ketika berada di dalam medium hipotonik, misalnya kolam.
Perlu diketahui bahwa dinding sel pada bakteri tidak seperti dinding sel pada tumbuhan. Dinding sel bakteri tidak tersusun atas zat selulosa, namun tersusun atas molekul-molekul polisakarida yang berikatan dengan asam amino yang kemudian membentuk peptidoglikan. Makanya kalau ditanya apa susunan dari dinding sel bakteri, jawabannya adalah peptidoglikan. Berdasarkan struktur polisakarida yang terkandung di dalam dinding sel, bakteri kalian nanti dapat pelajari itu dibagi menjadi dua, yaitu bakteri gram negatif dan bakteri gram positif. Kemudian terdapat membran plasma, lapisan setelah bagian dinding sel tadi. Membran tipis ini membungkus cairan sitoplasma. Umumnya membran sitoplasma terdiri atas 60% protein dan 40% lemak, khususnya fosfolipid. Fungsi utama membran sitoplasma adalah untuk menjadi penghalang atau barier selektif terhadap senyawa yang masuk dan keluar sel. Membran ini disebut sebagai semi-permeable karena hanya senyawa tertentu yang bisa melewati membran, sementara senyawa-senyawa lainnya tidak. Molekul-molekul yang besar atau protein dan sebagainya umumnya tidak bisa melalui membran ini. Akan tetapi, air, asam-asam amino, glukosa dapat melaluinya. Senyawa yang larut dalam lemak lebih mudah masuk membran ini karena membran tersusun atas lemak ya. Fungsi lain membran ini adalah untuk memecah makanan untuk menghasilkan energi. Membran sitoplasma ini mengandung enzim-enzim yang berperan dalam metabolisme. Kemudian setelah membran plasma atau membran sitoplasma, terdapat bagian di dalamnya, yaitu sitoplasma. Untuk sel prokariotik, sitoplasmanya berarti apa saja yang terdapat di dalam membran sitoplasma atau membran plasma. Sitoplasma tersusun oleh 80% air, juga mengandung asam-asam nukleat, protein, karbohidrat, lemak, ion-ion anorganik, dan beberapa senyawa berukuran kecil. Di dalam sitoplasma inilah metabolisme untuk menghasilkan energi dan pembentukan komponen-komponen sel berlangsung. Sitoplasma ini dapat dibagi menjadi bagian fluid dan bagian nukleoid. Bagian fluid yang terdiri dari air yang mengandung ion dalam konsentrasi tinggi sehingga secara fisik cairan di bagian ini kental, agak transparan dan elastis. Inilah bagian sesungguhnya dari sitoplasma, tempat organel atau bagian sel berada. Selain itu di bagian ini juga terdapat yang namanya ribosom, yang terdiri dari ARN dan protein yang berfungsi dalam sintesis protein. Ribosom prokariotik memiliki perbedaan dengan ribosom eukariotik. Dengan ukuran ribosom prokariotik atau sel bakteri sendiri lebih kecil dengan RNA yang lebih sedikit. Pada sitoplasma bakteri ini juga mungkin mengandung ADN yang membentuk lingkaran kecil yang disebut sebagai plasmid. Nah, plasmid berisi materi genetika yang tidak penting bagi pertumbuhan sel dan bisa hilang tanpa mengakibatkan sel mati. Adapun bagian nukleoid terdiri dari materi genetika berupa molekul ADN atau DNA. Molekul inilah yang mengandung informasi genetika dari sel bakteri tersebut. Daerah materi inti atau nukleoid ini tampak terapung bebas dengan struktur tak beraturan karena tidak adanya pembatas atau membran inti. Nah, struktur dari nukleoid inilah yang sangat berbeda dengan struktur materi inti pada eukariotik yang berupa nukleus. Baik sahabat Gen, untuk pembahasan mengenai bagian-bagian dari sel prokariotik cukup sampai di sini ya. Semoga dapat sedikit menambah wawasan kita semua. Terima kasih karena telah menonton video kali ini. Jika dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe agar Gen Sukses Media lebih semangat lagi dalam pembahasan materi-materi lainnya. Akhir kata, tetap semangat belajar dan sampai jumpa di postingan video berikutnya.